Kalau gaji mudah dipotong-potong aja, Pak. Tapi apakah kita mau berpikir seperti itu buat rakyat kita? Tidak. Tolong didukung pikiran ini. Ya, kehendak ini, kemauan ini ya. Karena kalau kita mau bicara keadilan bagi rakyat Indonesia, kita harus melakukan itu. Nggak bisa nanti semua orang nggak ada yang mau berwira swasta, nggak mau ada yang pedagang kaki lima, pedagang asongan, ya kan? Semuanya mau jadi TNI, Polri dan PNS saja. Nah inilah kita luar biasa presiden kita. Berapa hari lalu telepon saya, kita akan manfaatkan penjara yang rata-rata di kota, kita akan pindahkan ke pulau-pulau dan kita akan bangun perumahan. Ya itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang sangat strategis. Kalau nggak cerdas nggak bisa mikir gitu, Pak. Ya, dan kami anak buahnya tentu bisa menjalankan karena arahnya sudah jelas Presiden tuh maunya bagaimana gitu. Nah, kemudian tadi Pak Heru mungkin ceritain sedikit ya dengan yang ditanya tadi sama yang non fixed income ya. Nah, bisa ya Pak ya 25.000 aja bisa kan? Yakin bisa ya? Yakin bisa Pak. Ya, tolong jelaskan Pak. Terima kasih Pak Menteri. Mungkin saya respon dulu ya yang terkait dengan non fixed income 25.000 ya. Mungkin kami sampaikan Pak Menteri bahwa kebijakan kami di BP Tapera di tahun ini kita sudah tetapkan ke semua bank penyalur ya. Dari alokasi 220.000 itu minimal 10% itu harus nyampe ke non fixed income. Ya, betul ya Mbak Maria ya. Jadi sudah kita tegaskan ke semua bank penyalur, 39 mitra bank penyalur bahwa minimal kalian harus salurkan 10% itu ke non fixed income. Kalau 220.000 aja berarti udah 22.000 nih. Kalau kuota naik otomatis insya Allah akan kecapai. Ya, itu udah kita menjadi bagian dari persyaratan PKS kami dengan 3 bulan bank penyalur yang Desember kemarin teman-teman sudah saksikan itu kan. Itu ada di klausulnya itu. Ya, jadi 25.000 dengan penambahan kuota saya optimis itu akan kecapai bahkan mungkin lebih. Ya, itu pertama. Kemudian tadi pertanyaan juga cukup bagus bahwa kemarin saya baru memberikan arahan dan membuka BIMTEK untuk para petugas penyuluh pemantau lapangan ya, bukan penyuluh, petugas pemantau lapangan yang akan mensampling secara acak ya di 38 provinsi di Indonesia ya yang ada rumah subsidinya ya untuk dilakukan pemantauan terkait dengan ketepatan sasaran dan tingkat keterhunian ya. Dan kalau meningkatnya sudah Mas, di tahun 2024 kita rekrut 30, tahun ini naik 39 petugas ya. Otomatis nanti kalau kuota meningkat, itu akan kita sesuaikan juga. Ya, rumah yang kita sampling juga meningkat. Tahun lalu 270.000 rumah yang kita sampling, tahun ini meningkat menjadi 80.000 rumah yang kita sampling. Atau kalau dengan kuota existing sudah kurang lebih 36% lebih, ya dari 220.000. Kalau nanti kuotanya naik, kita akan coba pikirkan rekrutmen petugas lapangan di berbagai daerah juga akan kita upayakan untuk meningkat ya dengan jumlah samplingnya juga akan meningkat. Dan saya sudah sampaikan ke teman-teman petugas penyuluh lapangan ketika menemui keterhunian rendah di suatu perumahan, coba dicek dipastikan ya terkait dengan kualitas rumahnya, terkait dengan sarana prasarana utilitasnya, saluran sanitasinya ya, dan sebagainya ya. Sarana pendukung, fasosnya juga dicek. Jangan-jangan itu belum tersedia gitu ya. Dan itu akan menjadi bahan evaluasi juga. Nanti teman-teman pengembang lah saya kira yang bisa akan kita juga komunikasikan terkait ini supaya meningkat kualitas rumah dan sarana pendukungnya ya. Sehingga keturunannya bisa terus meningkat ya. Ini yang menjadi concern kita. Makasih. Baik, cukup Pak Menteri. Sedikit lagi. Makasih Ketua. Makasih Pak Heru, udah jelas ya. Jadi Pak Heru, kita yakin nggak kalau 25.000 tahun ini kita bisa mulai secara bertahap untuk bisa yakin ya. Tadi sudah mulai dengan bisik-bisik dari Pak Ketua Umre juga mungkin sedikit memberikan masukan temuan di lapangan soal non-fixed income. Mungkin tantangan kita Pak Sekjen, Pak Ketua, Pak Menteri kami sedang membuat dashboard supaya kita bisa mengambil data Pak. Contoh ke Mendagri ya Bu ya, nanti minta tolong supaya dari bupati-bupati wali kota, dinas perizinan atau PU atau tata ruangnya, karena kami membutuhkan data misalnya contoh, bulan Januari sampai Maret 2025, Kabupaten Bandung berapa mengeluarkan PBG, berapa mengeluarkan BPHTB. Nah kami sangat butuh itu Bu, karena itu kan aksesnya ada di Mendagri ya Bu ya. Nah kami sedang menyiapkan IT-nya oleh Pak Sekjen.
Nanti kami juga akan nyambung, tolong asosiasi ya, misalnya ke REI, ke APRC, ke Impera, ya, ke Apsenas ya, ke PI ya. Berapa yang pengembang Anda yang sudah jalan, gitu ya, yang baru kan gitu kan? Nah kami juga masuk ke perbankan, BTN, Mandiri, kan begitu ya? Jadi ya masuk ke semua lini. Jadi kami bisa cross check, baik ke Pemda, baik ke pengembang, baik ke juga perbankan dan pelakunya langsung. Jadi kita bisa buat akses ini. Ya doain Pak Sekjen bisa selesaikan ini bulan Mei. Karena tantangannya, karena selama ini Pak Menteri belum pernah ada Pak. Negara ini belum pernah punya ada data begitu Pak. Jadi mudah-mudahan di zaman Presiden Prabowo kita juga selain pencapaian hari ini berkat bantuan Bapak Menteri Hukum dan Ibu Kepala BPS, juga kita juga bisa punya data yang selama ini belum pernah ada. Bahwa bagaimana izin-izin itu bisa ditarik datanya dari lapangan. Nanti tolong Pak Ketum, teman-teman dibantu supaya kita juga bisa mendapatkan. Silakan tadi Pak Mas Ketum.